Salam. Pada hari ini kita belajar melanjutkan pelajaran kita minggu lalu di dalam materi-materi yang terdapat di dalam senyawa-senyawa hidrokarbon. Minggu lalu kita sudah memasuki golongan alkana dan rumus struktur dan nama dan penomoran, dan sekaligus memberikan satu contoh yang ada di dalam senyawa-senyawa hidrokarbon. Dan pada hari ini kita masuk di dalam melihat gugus alkil. Gugus alkil itu adalah pengurangan satu atom hidrogen, atom H, di dalam senyawa-senyawa hidrokarbon. Kita lihat di atas, ini terdapat gugus alkil, namanya sudah ada. Dari gugus alkil CH3, ini CH3 dari metana, yaitu rumusnya CH4. Ini metana CH4, pengurangan satu atom H menjadi CH3. Inilah yang dimaksud dengan gugus alkil, pengurangan satu atom hidrogen, atom H, ya, dari CH4 menjadi CH3. Jadi yang berkurang itu bukan atom C-nya, yang berkurang adalah atom H-nya, yaitu dari CH4 menjadi CH3, atau atom H4 ini dikurang satu atom H-nya menjadi H3. Ya, itu salah satu contoh. Ya, kita lanjutkan saja. CH3 ini gugus alkil semua. CH3 CH2, CH3 CH2 CH2, CH3 CH CH3, dan seterusnya ke bawah. Lalu namanya CH3 metil, CH3 CH2 sekunder butil, CH3 CH2 CH2 propil, CH3 CH CH3 isobutil, C4 H9 butil, CH3 CH2 CH CH3 sekunder butil. Lalu masuk ke bawah isobutil, tersier butil. Nah, sekarang ini yang CH3, saya ambil salah satu contoh, misalnya yang ini. CH3 ini ada tanda, bukan kurang ya, bukan juga penghubung. Ini ikatan. CH3 berikatan. Ini yang tanda kurang, kasarnya begitu, tapi bukan tanda kurang. Ini ikatan. CH3 berikatan CH, ya, berikatan atom C dan atom H, lalu berikatan dengan yang akan berikatan selanjutnya. Jadi sudah dikasih tanda penghubung atau tanda ikatan. Lalu di bawahnya CH3. Ini antara atom C yang berikatan atom C, dikasih tanda ikatan. Jadi bukan atom H ya. Yang berikatan itu adalah atom C. Yang berikatan adalah atom C, bukan atom H dengan atom H, atom C dengan atom C. Begitu juga di sebelahnya, atom C dengan atom C yang berikatan. Ya ini dan seterusnya. Ya, itu ada satu contoh. Terus ke bawah, ya, C4H9 butil, ya, CH3 CH2 CH CH3 sekunder butil, CH3 CH berikatan CH2 isobutil, CH3 berikatan C, berikatan CH3, berikatan CH3. Jadi ini tanda ini
Ini ikatan yang akan berikatan selanjutnya. Yang ini ada tanda ikatan, artinya masih ada ikatan selanjutnya, atom C dengan atom C selanjutnya, ya, yaitu kita lihat keterangan penulisan nama untuk senyawa alkana bercabang dimulai dengan penulisan nomor cabang, diikuti tanda, ya, yang saya bilang tadi ada tanda kurang, itu bukan kurang ya, tanda ikatan yang ini, ya. Lalu diikuti nama cabang dan nama rantai utama. Kita ambil salah satu contoh. Jadi ini bisa juga kita belajar membaca di dalam rumus struktur ini, ya. CH3 berikatan CH2 berikatan CH berikatan CH berikatan CH3 berikatan CH3 berikatan CH2 berikatan CH2 dan berikatan CH3. Ini satu rumus struktur dari senyawa hidrokarbon. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bersama rantai utama, nomor cabang, dan namanya. Ya, jadi anak-anakku barangkali sudah melihat atau sudah mengerti pemberian rantai induknya atau rantai utama, rantai terpanjang, atom C dengan atom C. Begitu juga nomor cabang dan namanya. Nah, sekarang kita bisa lihat rantai utama. Jadi ini rumus, kita mau hitung ada berapa rantai utama atom C-nya yang terbanyak atau yang terpanjang, ya. Dan kita bisa lihat, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini rantai utama, ya. Jadi ini sudah masuk rantai utama, ya. Ini rantai utama, ya. Bisa kita lihat. Jadi yang masuk rantai utama yang ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C-nya yang berikatan antara atom C yang satu dengan atom C yang lain, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu sudah terjawab rantai induk. Atau dengan jumlah atom C-nya 6 itu masuk ke dalam kelompok atau nama dari heksana. Jumlah atom C-nya ada 6, ya. Atom C-nya ada 6. Berarti masuk ke dalam kelompok heksana. Atom C-nya 6, ya. Jadi sudah terjawab rantai utama, rantai induk itu adalah heksana dengan jumlah atom C-nya 6. Lalu kita masuk gugus alkil, ya. Gugus alkilnya yang mana gugus alkil? Ya, jadi gugus alkil itu cabang yang ini. CH berikatan dengan CH3, CH berikatan CH3. Ini adalah cabang dari isopropil. Tadi mana isopropil? Ya. Isobutil, ya, isobutil. Yang ini masuk ke dalam CH, CH3, CH3, ya, masuk ke dalam isopropil, ya, yang ini, ya. Lalu nomor cabang itu kita bisa lihat pada letaknya di rumus struktur itu adalah pada nomor 3. 1, 2, 3. Pada atom C ketiga
terdapat cabang isopropil. Ya. Lalu 4, 5, 6. Jadi pada penomor atom C ketiga ini terdapat cabang atau gugus alkil isopropil. Ya, bisa dilihat itu. Ya. Lalu kita lihat ke nama dari rumus struktur ini, yaitu pemberian namanya adalah nomor atom C ketiga, letaknya isopropil. Yang ini nomor 3, isopropil dibaca di rantai utama heksana. Jadi namanya 3 isopropil heksana. 3 nomor atom C-nya yang terdekat dengan cabang. Jadi kita tidak ambil penomoran dari sini, tidak, yang dari sebelah kanan. Kita ambil dari sebelah kiri karena dekat dengan gugus alkil atau cabang ini. Ya, pada atom C ketiga. Ya, jadi namanya 3 isopropil lalu dibaca di rantai utama yaitu heksana. Ya, karena jumlah atom C-nya ada 6. Jadi 3 isopropil heksana. Yaitu sudah selesai contoh penulisan yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua. Bila cabang lebih dari 1 gugus alkil yang sama, penulisan nama yaitu menuliskan nomor cabang dari gugus alkil dan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, tanda koma. Ya, boleh titik juga sebetulnya boleh. Ya. Atau bisa juga tanda ya kurang pendek-pendek, ya kasih kecil-kecil kurangnya. Boleh. Asal anak-anakku mengerti semua, boleh titik, boleh koma, boleh tanda kurang-kurang kecil, boleh. Ya. Diikuti nama alkilnya dalam awalan Yunani. Awalan Yunani. Kalau mono 1, 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Ya. Ada contoh lagi. Contoh yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom C. Ya. Ada 5 atom C di dalam rumus struktur ini. Ada 5 atom C pada rantai terpanjang. Ada 5 atom C. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, atau rantai induk, boleh rantai induk. Nah, sekarang kita lihat ada berapa gugus alkil? Ada 2 gugus alkil, yaitu CH3, CH3 atau dalam bentuk cabang. Ya. Lalu rantai utama kita sudah dapat namanya pentana karena jumlah atom C-nya di dalam rumus struktur ini pada rantai atom induk atau rantai terpanjang itu ada 5 atom C yang berikatan. Ya. Jadi masuk ke dalam kelompok rantai utama namanya pentana dengan jumlah atom C-nya 5. Lalu gugus alkilnya ada 2. Gugus alkil ada 2, yaitu CH3, CH3. CH3 yang satu ini dan yang satu ini. 1 tambah 1 ada 2 gugus alkil. Ya. Ada 2 gugus alkil. Yang di atas ini, lalu yang di bawah 1, CH3, CH3. Ya. Jadi nomor cabang ada 2 dan 3. Jadi kita taruh nomor dulu 1, 2,
3, 4, 5. Ini tidak boleh kita dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Alasannya kenapa kita mulai dari sebelah kanan? Karena pada atom C ketiga itu sudah ada CH3, ada cabang, ada gugus alkil. Jadi penomoran dimulai dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, bukan dari sebelah kiri. Kalau kita dari sebelah kiri itu pada atom C ketiga baru ada gugus alkil CH3 atau cabang ini. Ya, jadi penomoran dimulai dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi gugus alkil tadi ya ini metil karena namanya CH3 ini metil. Ini CH3 metil. Ya. Lalu nomor cabang ada 2. Ya, ini yang saya bilang tadi. 2,3 boleh. 2,3 boleh. 2 yang kurang kecil 3 boleh. Ya. Jadi nomor cabang ada 2,3 boleh, 2,3 boleh, ya. Lalu namanya keseluruhan di dalam struktur ini yaitu 23 dimetil pentana. Kenapa dia pakai 23 dimetil pentana? Karena pada atom C kedua dan 3 ada cabang, ada gugus alkil, ada CH3. Ya. Kenapa pakai di? Karena 2 di. Ini pertama, ini kedua. Coba lihat tadi penomoran kalau 2 di. Ya, ini bahasa diajar dengan bahasa Yunani. Mono 1 di 2, 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Ya. Jadi didapatkan namanya 23 dimetil pentana. Kenapa dia pakai pentana? Karena jumlah atom C-nya ada 5. Ya, berikut. Bila cabangnya terdiri atas gugus alkil yang berbeda. Tadi yang sama. Yang mana yang sama tadi? CH3 dengan CH3. Sekarang, bila cabangnya terdiri atas gugus alkil yang berbeda, maka penulisan namanya diurutkan berdasarkan abjad. Ya, ini yang berbeda. Kenapa yang berbeda? Coba dilihat CH3 dengan C2H5 CH3. Tadi yang di atas ini cuma CH3, ini tidak ada. Yang ada CH3 dengan CH3. Ini ada lagi C2H5. Ya, ini namanya tadi metil. Ini etil, C2H5 etil. Bedakan itu ya. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu rantai utama. Jadi rantai utama itu yang ini. Dengan jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom C. Ya, jadi ada 7 atom C. Itu namanya kalau 7 atom C-nya masuk dalam kelompok heptana. Kelompok heptana. Ya. Ini coba dilihat di bawah itu. Lalu rantai utama heptana sudah terjawab. Ini rantai utama. Lalu gugus alkilnya ada 2, yaitu CH3 dengan C2H5. Metil CH3 dan etil C2H5. Ya, yang ini. Metilnya ini dan etilnya ini. Lalu nomor cabang. Nomor cabang jangan dibalik-balik ya. Nomor cabang ini harus 4, 2, 5. Jadi tidak boleh 2, 4, 5 atau 5, 2, 4. Iya, ada semua memang di dalam ini. Ya, tapi ini yang benar 4, 2, 5. 2, 4, 5 salah, 5, 2, 4 salah. Ya.
Jadi yang benar itu namanya ditaruh nomor 425, jangan diputar. Ini salah total, salah banyak, Pak. Ada semua angkanya di dalam. Iya, ada semua, tapi itu salah. Bukan beda-beda tipis ya, tidak ada bilang beda-beda tipis, Pak, harus dibenarkan. Ini salah banyak, salah total. Ya, itu. Ya, coba kita lihat namanya 4 etil 2 mau pakai koma titik yang saya bilang tadi boleh, 25 dimetil heptana. Ya, 4 etil. Jadi penomoran kita mulai dari sebelah kiri ya. 1 2 3 4 5 6 7. Pertama kita ambil bukan 2 karena ini dekat dengan cabang. Ya, yang diambil itu adalah di etil C25. Ya, ini dulu baru kembali ke belakang. Baru maju ke depan di 5. Ya, jadi 4 2 5. Jadi yang saya bilang tadi bukan ditukar 5 4 2 atau 2 4 5, tidak. Harus 4 2 5. Dibaca nomor rantai utamanya, yaitu masuk ke dalam kelompok heptana. Jadi 4 etil, ya ini tadi pada atom C keempat ada gugus alkilnya, ada cabangnya C2H5 etil. Baru kita pindah ke belakang, ya, didapat CH3 pada atom C kedua. Jadi makanya ditaruh angka 2 karena atom C kedua ada cabang CH3 gugus alkil. Lalu jalan ke depan didapat pada atom C keempat. Ya. Atom C kelima. Ya, kelima. Itu ada CH3. Kenapa pakai di metil? Karena 2 CH3-nya 1 1 2. Jadi dia pakai di metil, ya, heptana. Dibaca keseluruhan induknya ini, rantai utama, rantai induk adalah heptana. Ini dia pakai karena 2 CH3-nya ada 2 CH3, jadi dia pakai di metil, ya, yaitu, ya, terakhir dalam senyawa-senyawa alkana ini terdapat sifat-sifat sifat-sifat kimia dan fisika. Ya. Dalam sifat-sifat kimia ini dan fisika, nanti anak-anakku di rumah bisa banyak membaca sifat-sifat fisika karena tidak terlalu banyak rumus di situ, cuma keterangan dan lain sebagainya, cuma banyak bacaan-bacaan yang perlu diketahui. Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini anak-anakku mengerti di dalam pembahasan gugus alkil. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.